Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat buku, kita akan membahas salah satu kisah yang ada dalam buku saya ini, yaitu Istri Kedua Itu Bernama Buku ya. Salah satu kisah dalam buku ini tentang Bung Hatta. Suatu ketika Bung Hatta mendapati salah satu buku koleksinya dalam keadaan terlipat. Halaman buku itu terlipat. Ternyata yang melakukan itu adalah keponakannya sendiri, namanya Hasyim Ning. Kemudian Bung Hatta menegurnya. Tapi di lain waktu Bung Hatta mendapatkan kembali bukunya, kembali dilipat ya, halamannya oleh Hasyim Ning ini. Dan Bung Hatta marah besar ya. Bung Hatta marah besar ya. Kita tahu bagaimana Bung Hatta begitu sangat rapi ya dalam menata semua buku-buku miliknya. Bahkan di rak-rak bukunya itu Bung Hatta hafal buku ini ada di rak sebelah mana, di baris keberapa, nomor urut keberapa, itu Bung Hatta hafal. Sampai-sampai kalau ada buku yang berpindah atau diambil oleh seseorang kemudian dikembalikan lagi tidak pada tempatnya semula, itu Bung Hatta tahu ya, saking detailnya Bung Hatta itu. Nah, apalagi soal buku ya, ketika dia tahu bahwa buku miliknya itu dalam keadaan terlipat ya, otomatis Bung Hatta marah dan menegur keponakannya itu, Hasyim Ning itu. Dan Bung Hatta meminta kepada Hasyim Ning untuk mencari buku yang sama sebagai gantinya ya. Walhasil Hasyim Ning kemudian pergi ke seluruh toko buku di Jakarta. Dia mencoba untuk berkeliling dari satu toko buku ke toko buku yang lainnya, dari satu loakan ke loakan yang lainnya, untuk mencari buku yang sama seperti yang dimaksud oleh Bung Hatta. Tetapi ternyata Hasyim Ning ya tidak mendapatkan buku itu. Ya karena itu buku langka, dia tidak bisa mendapatkan buku yang dimaksud, dan tentu saja tidak bisa mengganti buku yang sudah ia lipat tadi. Apa yang kemudian dilakukan oleh Bung Hatta ketika mengetahui bahwa keponakannya sudah berupaya untuk mencari buku tersebut? Bung Hatta hanya tersenyum ya, sekaligus memberikan nasihat, memberikan pengertian bahwa tidak seharusnya buku-buku itu diperlakukan demikian. Jadi Bung Hatta sebenarnya tidak hendak bersungguh-sungguh untuk menyuruh keponakannya mengganti bukunya itu. Tetapi Bung Hatta hendak memberikan sebuah pelajaran penting, sebuah pelajaran berharga, bahwa buku itu adalah sumber ilmu. Buku itu adalah gudangnya ilmu. Karena itu maka dia harus diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu seharusnya dia tidak kemudian dirusak, apalagi dengan cara dilipat ya halamannya, sehingga kemudian membuat mudah kotor, mudah berubah warna hitam dan seterusnya. Begitu banyak cara untuk menandai halaman ketika kita membaca buku misalkan tidak sampai tuntas, yaitu dengan cara menyelipkan misalkan lembaran kertas. Ada kemudian yang menyelipkan lembaran uang kertas ya. Kemudian ada yang kadang menyelipkan nota-nota belanjaan atau kwitansi. Tetapi bisa juga kita menggunakan pembatas buku ya. Dan pembatas buku sangat murah, sangat mudah kita temukan, sangat bisa terjangkau ya, kita beli dimanapun. Juga bisa menggunakan semacam sticky notes untuk menandai halaman buku itu, sehingga tidak kemudian membuat buku itu terlipat, tidak membuat buku itu kemudian mudah rusak, mudah kotor karena kita melakukannya sembarangan. Nah, jadi pelajaran penting dari apa kisah dari Bung Hatta dan Hasyim Ning ini patut kita renungkan, bagaimana memperlakukan sebuah buku.
Nah, untuk kisah lengkapnya silakan teman-teman bisa baca dalam buku saya ini berjudul Istri Kedua Itu Bernama Puku. Ya. Ada banyak kisah-kisah lain yang mungkin di lain waktu akan saya ceritakan juga tentang pengalaman-pengalaman tokoh bersama buku ataupun tentang pengalaman-pengalaman saya secara pribadi ketika bersama dengan buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.